Nah kalian kan udah bisa mencari uang sendiri lah sekarang. Kalau zaman dulu kan mungkin zaman aku sebelum aku dulu kalau udah bisa cari uang sendiri tapi belum berkeluarga masih tetap harus sama orang tua. Kalau kalian sekarang gimana? Aku udah tinggal sendiri karena mamaku di Amerika sekarang. Baru pindah banget kemarin banget gitu. baru pindah. Jadi long distance. Long distance LDR. banget sama mama. Sama mama kan jauh nih. Jadi dia pagi kita malam dia pagi. Jadi bener-bener pindah nyokap. Pindah banget for good di sana. Karena dia mau nikah di sana bulan ini. Jadi lo kesana? Jadi aku kesana. Untuk acara pernikahan mama? Acara pernikahannya. Lucu banget. Makanya. Anaknya belum. Anaknya belum. Lo juga ikut? Aku nggak ikut karena dia 2 hari lagi berangkat, aku juga harus pergi lagi. Gitu. Lucu banget. Selamat ya buat mamanya ya. Terima kasih. Tapi kalau dia tuh emang dari kecil grow up sama mamanya. Iya. Gilang berdua Oh jadi lo nggak ada kakak adik? Nggak ada kakak, nggak ada adik. Gitu. Jadi sendiri anak aja. Satu-satunya? Anak satu-satunya banget, makanya dimanja terus gendut. Nggak jadi masalah, yang penting sehat gitu. Terus kalau Emil? Kalau aku sebenarnya tadinya di rumah sama keluarga semua, tapi aku mutusin pindah karena keluarga aku kan rame banget. Aku 4 bersaudara, terus ada juga ayahku tuh demen banget ya ngangkat anak gitu. Pokoknya semua dijadiin anak aja, semua dianggap anak gitu sama dia. Jadi rumah tuh makin banyak full anak, gitu, makin banyak. Jadi adek lo makin banyak. Jadi kalau misalnya aku mau bikin kontenku kan agak teriak-teriak ya saya. Jadi kalau misalnya mau bikin konten tuh kadang keganggu karena ada teman-temannya kakak atau siapa. Iya rame. Iya atau orang tua mungkin lagi istirahat. Jadi aku mutusin buat tinggal sendiri gitu. Tapi menurut kalian tuh lebih baiknya gimana sih gitu kan? Kalau di luar negeri kan udah biasa kan. Kalau di luar negeri mungkin kayak di Amerika, lo 17 tahun kerja nggak kerja, punya rumah tangga nggak punya, keluar dari rumah gitu. Tapi kan di sini kan mungkin masih nggak semua orang bisa terima itu gitu. Apalagi kalau belum menikah ya, apalagi anak perempuan gitu. Kalau lo sama mungkin temen-temen gitu lebih sekarang udah ke arah mana, apa mungkin gimana caranya gitu? Kalau aku sih dari dulu emang malah pengennya tinggal sendiri. Jadi juga. Sebelum bahkan kerjaan ini aku emang pengen tinggal sendiri gitu, kayak pengen aja experience tinggal hidup sendiri. Jadi orang tua ada kayak hambatan-hambatan tidak boleh tinggal sendiri karena kalian gitu? Dulu sih nggak boleh, apalagi dulu aku sebenarnya keterima kuliah di Bali. Terus abis itu nggak boleh karena kan lu di Bali nih, nanti lu malah ngapain lagi gitu-gitu. Ya orang tua lah gitu. Iya kan, akhirnya ya udah aku kuliahnya juga di Jakarta. Pokoknya dari dulu, dari aku TK, SD, SMP, SMA, sampai kuliah itu semuanya deket banget dari rumahku. Kayak patokanku tuh cuma 3 lagu nyampe, gue nyetir 3 lagu nyampe 9 menit, say. Jadi kayak enak ya? Iya kayak gitu. Jadi lo gak pernah ngerasain 2 jam di jalan gitu? Iya kan agak kayak gimana sih rasanya Sudirman, say gitu loh. Oh lo lahir tinggal gede di daerah? Bintaro. Deket sini? Iya dekat banget, BSD kan Bintaro sana dikit ya sih. Iya benar dekat kan, dekat mana-mana. Tapi kan semuanya ada di sini. Oh jadi lo sekolah, kuliah semuanya di Bintaro dan sekitarnya? Semua kuliah di Meruya, SD, SMP, SMA, satu yayasan semua di Bintaro. Udah deket banget. Semuanya. Jadi akhirnya sekarang keluar dari zona nyaman. Iya, gitu. Memaksakan diri untuk mandiri. Suka sih aku. Kayak aku tetap update sama papa mama juga kalau ada apa-apa gitu-gitu. Dan seru aja sih semuanya pulang berapa sendiri. Bisa kayak tapi gue lagi pengen pulang biasa berapa itu seminggu sekali? Bisa sering aku. Sering pulang, sekali 2 kali nginap gitu. Apalagi kalau ada acara-acara aku nginap gitu-gitu. Kalau long distance gimana nanti lu udah bisa ngebayangin nggak jauh-jauh dari? Aku aja masih recovery dari breakdown. Gimana? Masih recovery dari breakdown kemarin. Kayak aduh gimana nih kepikiran kalau misalnya ke sana harus bolak-balik malah perjalanan jauh banget kan. Aduh 28 jam. Florida. Aduh iya jauh lagi. Jauh banget. Kemarin aku cek tuh 28 jam ke sana sekali jalan aja gitu. Lo besok sendirian ke sana nih? Sama tante aku, berdua doang gitu. Jadi kayak aduh coba deh trial gitu. Mana dulu kan aku tuh deket banget sama mama aku kan. Deketnya pol. Kayak apapun aku sharing ke sana ke sini pokoknya aku ngasih tahu mama. Nah, sekarang pas udah jauh gini tuh baru kerasa kayak gila nih gue gimana bisa gila kali gue kayak gitu. Dia parah, dia stres sampai kayak hampir 2 bulan gitu, dia bener-bener dia nggak bisa nangis di depan mamanya soalnya. Iya, gengsi. Aku gengsi mau nangis depan mama aku gengsi, tapi kalau nggak nangis aku depresi. Jadi kan kayak bingung kan gimana gitu. Jadi kayak ya udah masih nyari jalannya sendiri aja gitu, kayak suka ngayal ini gimana ya kalau kesini kalau kesana gitu. Tapi ini sesuatu hal yang baru sih, biasanya kan kalau kita dengar cerita tuh kan kayak jauh dari suami, jauh dari pacar gitu, ini jauh dari orang tua bukan jauh dalam satu negara ya kan, karena ini kan jauh beda benua gitu. Modalnya juga lumayan, modalnya juga lumayan. Udah berapa lama akhirnya berpisah jauh? Baru sebulan. November kemarin baru berangkat. Ini sebulan penuh aku kayak nyobain sendiri dulu, kayak aduh gimana nih sedih-sedihnya, rasanya kalau malam sih sebetulnya. Cuma kayak
Sebetulnya kayaknya baru bangun dia di sana ya kan? Baru bangun di sana, akunya udah mau tidur. Akunya mau tidur, dia baru bangun gitu. Jadi kayak masih pusing. Masih pusing. Masih pusing Ya semoga banget. ya abis ini bisa, apalagi kan kalau ngeliat mama happy Amin. gitu kan. Iya, makanya mama tuh kan selalu kalau dari jauh, mama doain kalau kamu tinggal sendiri rezekinya makin lancar. Amin, banget. Maksudnya biar kayak bisa bolak-balik gitu Iya, tiap iya bulan. bener-bener. Gitu. Iya bener-bener amin. Banget. Cuman paling rontoknya aja badannya Rontoknya ya. lumayan. Dan Allah kasih kuat Amin, insya Allah. amin. Kalian udah kerja hampir 5 tahun ini, pencapaian yang paling bikin, aduh yang gue banggakan gitu ada nggak? Apa ya? Sebenarnya kalau ya masa 5 tahun gak beli apa-apa, saya ngapain? Ya iya benar, iya Enggak betul. juga sih, kayak sebenarnya banyak yang dibeli ya, cuma enggak Yang paling gue kayak tanah sih, akhirnya tanah. gitu. Kemarin I just baru land in Bali, di Bali. Itu aku Masya Allah, puji Tuhan lumayan happy. Ini aku belum kasih tahu, aku nggak bikin video atau apa-apa gitu juga sih. Jadi itu kan pencapaian yang kadang-kadang kita happy lah. Namanya juga kita kerja setengah Iya, mati ya. iya. Banting tulang pasti kan ada sesuatu hal yang kayak ini gue banggain lah gitu. Emang punya cita-cita nanti kalau udah ini pengen tinggal di Bali atau gimana? ya kayaknya aku pangsa tua pengennya tinggal di Bali deh, nggak pengen di Jakarta. Jadi makanya beli tanah di Bali. Beli tanah di Bali. Aku nggak ada kayak pengen retired gitu, nggak ya. Cuma kayaknya punya rumah masa tua di Iya, Bali tuh enak iya, deh. iya, Kan iya. sekarang juga Kita kalau doain. misalnya dibikin villa Amin, dulu kan amin. bisa gitu. Bisa buat investasi Iya, dulu bisa buat sekarang investasi gitu. Gilang? Kalau aku abis beli apartemen sih buat aku sendiri Masya Allah. gitu. Ya, karena kayak- sendirian kan Karena sendiri, sekarang. terus mama juga udah dorong kayak ayo harus punya tempat tinggal sendiri. Karena mama aku kan emang dari dulu tinggalnya sama orang tuanya. Jadi apa yang mama aku nggak dapat, mama aku tuh pengen aku yang dapat. Jadi Iya. harus punya rumah sendiri, tempat tinggal sendiri. Jadi kemarin aku baru beli apartemen sendiri. Buat sendiri, jadi tinggal sendiri sekarang. Jadi tinggal sendiri. Nanti kalau punya adik lagi gimana? Aku kayak nggak jago lagi Itu buat seru sharing. sih. Paling aku judesin adiknya dulu. Masalah udah jauh banget kalau punya Jauh adik banget. lagi. Aku Beda- umur sekarang berapa sekarang? Aku 28. Dari Kalau punya adik milenial lagi? ke alpha. Berarti beda 28 tahun. Gue beda sama adik gue yang paling kecil 20 tahun. Oh, Oh iya? iya? Tapi deket banget, Kak. Ya deket-deket enggak ya tapi ya kalau ya kayak udah Bestie kayak aja ya, kayak bestie kayak ya? semi jadi kayak emaknya gitu ya dulu Oh, ya gitu iya, kan iya, karena iya. bedanya udah segitu lo bayangin punya adik ya pasti Iya, lo iya, kayak lebih Yang kita lebih ngelit gitu kan. lebih beda kayak bukan kayak ke adik tapi lebih Iya. kayak ke orang tua kayak ngasih tahu gitu Iya, bener iya, nggak bener sih? Nah challenge yang kalian paling ngerasain di dunia creator ini tuh apa sih? Duh kayaknya ini gimana ya gitu atau kayak ternyata tuh ini nih gitu. Coba jujur, aku selalu bilang kayak my job is the easiest job gitu. Aku nggak pernah komplain. Aku suka sebel banget sama influencer yang kayak aduh gue tuh banyak banget sih PR package-nya harus gue buka-bukain. Lo bisa nolak dan lo tuh dapat paket-paketan itu tuh semua yang kayak orang-orang di luar sana yang nontonin Nyari. tuh cuma berharap Iya. punya. Iya. Kalau sekarang cuma mau buka-bukain paket, bikin video 60 detik lo dibayar puluhan juta. Be grateful gitu, kayak itu it's the easiest job gitu. Jadi aku nggak pernah komplain sih, kayak I'm so grateful, kerjaan aku gampang banget. Menurutku gampang banget gitu. Ya alhamdulillah sih emang bener sih Iya kan, sebenarnya bener ya. banget. kayak sebenarnya easy money say gitu. Iya, Jadi kayak alhamdulillah, malah iya. bersyukur gitu-gitu, nggak pernah komplain. Iya sih. semuanya juga, maksudnya semua pekerjaan pasti ada Pasti ada resikonya. ada risikonya, ada negatifnya, ada plusnya, semuanya ya, Iya, bukan iya. ya semuanya lah, semua pekerjaan di dunia inilah pasti ada kekurangan, ada kelebihannya sih pasti. Cuma kalau di compare sama orang yang 9 to Iya, 5 kan kayak iya. kerjaan kita lebih fleksibel gitu. Iya, Aku yang sebenarnya. bikin aturan jadwal sendiri, Iya, aku tapi yang kan semuanya ngurusin- ada konsekuensinya, lo harus jaga ini, lo harus Iya, jaga ini, ya semua kerjaan kan datang dengan konsekuensinya Konsekuensi. masing-masing. Betul. Kalau lo Aku apa konsekuensi apa yang menurut lo paling bikin headache ya tapi dijalanin juga sih gitu. sebetulnya itu nggak penting banget, tapi aku ngomong sama karena Gita gitu. Jadi kayak lu apa sih Lang gitu. Aku sebetulnya masalah privacy itu Mil yang tadi kita ngomongin dengan Apa dia. privacy? Masalah privacy Ya kayak kayak kemarin kita di Lombok, kita habis pergi bareng jam 1 pagi, pegawai hotel ini harusnya sebenarnya hotel nggak boleh Iya. kayak begini ya. Pegawainya tuh ngetok cuma buat minta foto gitu-gitu loh. Iya, iya, ngerti Itu lagi Bang, jam iya. istirahat Iya. gitu-gitu, dan sebenarnya kan itu harusnya nggak boleh dong Iya. lo kerja di hotel itu gitu-gitu. Itu jijik sih, kayak oh my god privacy. aku ya privacy itu kayak apa sih? Tapi aku masalahnya kayak misal aku lagi pipis, kak pipis, mau minta foto, aku lagi di luar ini nih, masa depan aku lagi di luar gitu. Tapi kita nggak pernah nolak ya, Tapi kayak nggak Iya, pernah yang nolak, ngerti kita ngerti pernah ngerti nolak. banget, Kayak bentar ngerti dulu, ngerti boleh ngerti nggak banget. gitu, Iya, iya. lagi pipis. Iya, iya. Biasa kalian gimana tuh kayak menghadapinya gitu kayak boleh
bentar dulu. Kata gimana? Iya aku juga kayak gitu sih, karena aku beneran seneng sama mereka. Iya. Aku nganggap cuma tapi tuh nggak boleh nggak sebentar dulu iya, gitu tapi kan. aku kayak pasti, sorry ya bentar, nanti ini dikit lagi Lagi nih. makan gitu atau lagi apa Bentar, gitu. Tapi kalau ada waktu gue bukan Dian Sastro, say. Jadi Iya, tetap sama kayak sih. Iya. Tapi kalau lagi pipis enggak, Mil. Iya, ngerti Kayak sih. Mil, Iya sih, tar dulu ya, saya belum bentar ya, Lagi- belum lu diresetin. bener-bener lagi pipis di Lagi dalam di pipis, toilet. Bener-bener lagi Diintip air nggak? mancur gitu. Maksudnya kayak boleh nggak tar dulu? Sama kemarin kita lagi live, ini Kak, brand Slavina. Kita live di JXD kemarin kan. Kita berdua nih, terus abis itu lewat lah mau pindah ke booth selanjutnya, ada job satunya Oh, lagi. iya. Udah nih kan, aku tuh selalu kok kalau disapa aku nggak judes, aku kayak hai Kak Emil, hai gitu. Terus abis itu ada satu lagi, hai Kak Emil, aku udah gini, hai. Terus dia kayak, ih sombong banget. Aku nengok balik, aku bilang, kan udah say hi. Gitu, lu mau apa? Mau gue sembah? Mau gue nunduk di situ, mau berlutut sama lo, hai gitu. Ya, tapi kita juga akhirnya menyadari sih kita kan nggak bisa iniin ekspektasi orang ya. Itu kan apa ya? Nice, baik, ramah itu kan relatif. Iya. Menurut kita udah senyum, tapi kan ternyata kok ada juga kurang masih gitu. tetap aja orang ngomong kayak senyumnya kok nggak ikhlas Iya, gitu kan, masih ada apalagi yang tuh mau kayak kerja gitu. lagi jadi kayak gitu. ya Allah nanti gue harus teriak-teriak apa segala macam, ada aja yang bikin Apa perlu Ya, gue setuju. apa nih? Gue harus apain? gue harus ngapain tuh. Gilang di belakang aku udah hai gitu, aku udah say hi terus bilang ih sombong banget nih ngomongnya gede gitu. Gue kayak kamu mau gue Terus lu apa balikin ya? lagi? Iya aku bilang kayak aku kan udah say hi. Terus dia jawab gitu. apa? Terus dia diem tutup muka mau gitu. Ya sebenarnya mungkin ini aja Pengen di-notice iseng aja pengen kali. di-notice, Iya, ngerti. gitu kan. Tapi menurut kalian sebagai creator menjaga penampilan tuh penting gak sih? Atau itu bagian dari pekerjaan, menjaga penampilan, menjaga ya kayak gitu-gitu kan, menjaga Iya penting banget. Penting banget menjaga sih. senyum setiap saat gitu. Penting sih, penting. Karena Penting kalau banget. if we look good, we will feel good. Iya. Ya kan? Jadi penting sih. Kayak Gilang juga, kita berdua tuh awalnya aku nge-gym gitu-gitu apa segala macam, itu kan salah satu form of self love gitu Iya. ya. Akhirnya Gilang juga ikut olahraga, sekarang dia udah turun 50 Nge-gym kilo. Aku nge-gym, aku udah turun 40 Ya, kilo. almost 50. Almost 50. Banyak banget. Iya banyak banget dan masih 50 kilo lagi. Amin, Semangat. semoga. Semangat banget. Dan aku selalu bilang ke dia jangan pernah pakai yang kayak apa-apa dulu, cobain cara Iya, yang iya, paling iya, natural iya, dulu, iya. olahraga. Makan tuh dia tuh gampang gitu, lo Iya. tinggal banyakin protein aja apa Iya, segala macam. Sampai protein, akhirnya udah hampir 50 kilo jadi PT-nya say. Aku jadi. Oh kamu jadi PT-nya, tapi kan emang seru ya kalau punya temen tuh yang lifestyle-nya bisa bareng juga. Jadi kayak nge-gymnya bareng, apanya bareng. Karena kalau olahraga tuh emang harus punya temen. punya Gym circle. buddy gitu. Cuma satu aja dia olahraga yang aku lakuin yang dia belum bisa, pilates kan alatnya. Mohon maaf ya. Semangat Nanti gila. masih perjalanannya pilates, sorry Lang. Itu masih kayak harus ada minimumnya. Gitu. Emang ada minimum ya kalau Ada harus- banget 100. Makanya aku 50 lagi bisa pilates ya. Semangat, tapi biasanya emang kalau dari segitu emang jangan terlalu yang Iya, cepet jangan terlalu banget. Karena drastis. takutnya lo si kulit-kulitnya Iya. itu kan. Naiknya Emang juga harus cepet lagi nanti. harus enjoy prosesnya sih biar Iya. nggak stres juga. Aku selalu bilang Iya, kayak bener. bayangin aja mau turun berat badan tuh ini jadiin lifestyle gitu loh. Jadi Iya. biar di maintain, biar lo bisa ngelakuin ini seumur hidup. panjang, jangan sampai nanti kayak balik Iya. lagi. Get it. Nah kan konten kalian tuh kan yang lucu-lucu, menghibur gitu. Banyak kasih cewek-cewek yang Siapa yang Itu punya pertanyaan? Bukan gue yang punya pertanyaan. Gue cuma baca. Atau mungkin banyak gak sih yang ngedeketin gitu buat jadi, aduh kamu udah punya pacar belum atau apa Iya gitu. banyak sih karena kebetulan konten makeup ya. jadi pada pengen mungkin minta founding, pada minta blush, minta bronzer gitu, say. Oh gitu, bagi-bagi tips Bagi-bagi bronzer. mungkin kayak ini gimana sih Mil caranya supaya makeupnya bisa stay lama. Banyak sih cewek yang Gitu. deketin Emil sebetulnya karena kayak minta promo. Iya. Ah, ada shade yang nggak kepake nggak? Iya gitu sih. Banyak, Tapi so far selama kita dekat pasti jadinya bestie. Iya gitu. Gue jadi ketawa sih jadinya. Kalau Gilang? Aku ya gitu-gitu aja sih. Nggak, aku bukan fokusnya aku bukan yang ke sana-sana gitu. Oh gitu. nggak Jadi nyari fokus juga. kalian apa gitu? Iya, mungkin sekarang? nanti ya, nanti mungkin kita fokusnya lagi berkarir dulu, berumah tangganya Sekarang, nanti. ya benar, didoain pokoknya yang terbaik lah, nggak ada Amin. no pressure, No pressure. ya kan? Dari keluarga juga nggak ada Iya, pressure kan? nggak ada. Nggak ada sama Iya, sekali. Dari teman, dari pertemanan ada pressure? Nggak ada, kalau misalnya pada nyuruh nikah, cut. Ngapain Nikah, saya, cut, lo nggak saya lu. tahu. Gitu. Tunggu, balikin. Lo baca sendiri deh pertanyaannya ini, bukan dari gua. Baca. Tipe pasangan kalian tuh gimana sih? Spill dong. Next. Aduh, yang bondol saya. Next. Nah ini ada langsung ke bestie happening aja gimana ya Oke. kan? Kita lihat. Nah.
beneran gak sih? Kedengeran sih, udah 15. Oke, jadi tunggu pertanyaan gue pertama. Farhan siapa? Salah satu teman Farhan kita. itu salah satu teman kita. Ada di circle kita juga, Farhan. Terus? Malam itu. Belum, pertanyaan kedua. Kenapa lo gak pakai baju? Enggak, karena itu tuh udah jam 3 pagi, Kak. Aku udah mau tidur banget. Lo kalau tidur gak pakai baju? Gak pakai baju. Sama sekali? Nggak sama sekali, karena aku suka dingin. Dia orang doang, Kak. Underwear, color? Pakai. Oh iya, nanya doang. Aku suka tiba-tiba kadang, gitu kan nggak mau ya, gitu. Nah, terus itu di rumah siapa? Itu di apartemen aku. Nah, terus tiba-tiba si Kenapa sih Farhan ini ada di rumah lo lagi kesurupan? Nah, jadi Farhan ini nelfon aku tiba-tiba jam 2 pagi. Lang, badan gua kayak nggak enak gitu, lalala segala macam. Terus gue bilang, oh ya udah Han, lo kesini aja daripada dia mati tiba-tiba nanti aku yang sendirian, dia tinggal hidup sendiri. Dia ngekos sendirian. Nah, terus aku telepon nih suruh ke rumah. Sampai rumah udah di depan pintu dia tuh udah kayak gini. Gitu-gitu. Terus aku yang kayak itu bukan sakit. Iya, lu apa sakau gitu, kayak apa sih gitu kan. Terus aku suruh lu duduk dulu deh, lu minum air putih gitu. Udah sampai duduk, terus tiba-tiba dia kayak udah gitu-gitu. Aku yang udah berdua doang? Iya, aku berdua doang. Lo penakut nggak? Dia sebenarnya penakut banget. Aku sebetulnya penakut. Dia agak aneh Aku gitu. tuh sebetulnya penakut banget kayak, tapi aku tuh nggak percaya kalau setan tuh bisa masuk ke manusia. Itu aku masih belum kayak klik lo gitu. kayak skeptis nggak? Maksudnya kayak hal-hal kayak gitu lo nggak relate gitu Iya, ya? masih kayak belum klik di aku kayak, terus pas dilihat dia kayak gitu aku kayak apa sih gitu. Terus akhirnya aku tinggal tidur, terus dia masuk ke apartemen aku kan. Terus nggak lama dari situ tiba-tiba dia udah ngomong Jawa, ngomong Sunda, ngomong Jepang, terus ngomongnya kayak aing teh maung gitu-gitu segala macam. Ngomongnya kayak kunti tapi bukan kunti, kayak binatang tapi bukan binatang gitu. Terus aku ya udah aku liatin aja. Dari mana? Gitu. Nggak dari mana-mana dari kosannya. sih. Dari Cuma emang kosannya agak horor ya. Kosannya emang agak horor dan dia tuh lagi ada masalah sebetulnya waktu itu. Jadi dia ada depresinya juga kali Ada saat itu mungkin ya? sedikit ya ada anxious depresinya. gitu. Jadi kayak aku kayak ini orang cari perhatian atau emang beneran masuk nih. Nah terus udah nih, itu jam pertama aku masih udah kayak, aduh gitu kan, kok nggak udah nih kalau kesurupan. Jam kedua aku kayak, aduh gue udah mulai capek, gue udah capek banget. Terus akhirnya aku bikin video nih. Terus lo nggak ngajak siapa gitu, lo nggak takut atau gimana? Aku tadi ditelepon. Alhamdulillah udah tidur. Bayangin gue yang harus ngurusin. Iya benar, dia tidur aku taruh balkon sih. Nah aku kan takut anak orang mati ya, jadi aku kayak ya udah deh gue temenin aja nih. Terus jam keempat aku tuh udah kayak gue capek banget, 5 jam kesurupannya. Bayangin. Lo nggak minta pertolongan kayak ustadz atau apa gitu? Nah, aku udah capek banget, aku telepon teman aku, lu bisa kesini nggak nih, kayaknya Farhan kesurupan tapi nggak keluar-keluar, kok malah nambah-nambah mulu. Terus gue udah capek, gue ngantuk gitu. Karena besoknya aku tuh syuting seharian, jadi aku kayak nggak mau kurang tidur kan. Nah terus habis itu aku telepon teman aku nyamperin, teman aku megang-megang kayak, Han ayo bangun segala macem, malah dicolok matanya. Aku udah kayak oke, that's it, gue butuh ustadz. Gue kayak nggak bisa, lu kayak gini sendiri, gue nggak bisa banget. Terus akhirnya aku geret ke masjid, aku bener-bener di sebelah apartemen aku kebetulan masjid, aku geret ke masjid tuh udah deh di situ sejam, ustadznya diludahin, di apa segala macam. Aku udah kayak buruan cepetan, gue udah harus pulang, gue udah terus syuting kayak ya udah. Terus akhirnya udah dibangun jam 7 pagi, terus besoknya dia udah nggak bisa gerak 2 hari, baru dia tidur 2 hari itu. Tidur di mana, di rumah lo? Di kosan dia lah. Amin gue lagi gue masuknya ke gue kelar Indonesia gue robohin. Tapi mendingan mana? Mendingan teman kesurupan apa teman toksik? Sebetulnya sama aja ya, karena dua-duanya ngadepin setan kan sebetulnya. Bener lagi. Jadi kayak ya udah nggak ada mending-mending. Gak ada yang lebih mending. Semacam gue baru terus kalau chill banget gitu kayak. Karena ya itu Kak, balik lagi tahta kita kan lebih tinggi ya, iya, daripada hantu-hantu tahta begitu. manusia kan Iya, lebih tinggi bener. daripada tahta jin kan. Jadi kayak ya udah kalau misalnya lu mau nyerang gue, ayo gue bisa mukul lu, gue bisa nusuk lu, tapi kayak Dia gitu-gitu di rumah. iya gitu-gitu kayak gitu-gitu. Suaranya tuh serem banget, suaranya asli serem banget. Ih gue sih kabur Tapi pas kayak ya nggak percaya aja Kak.
Tapi lo bayangin gak kalau dia sendirian di kosannya dia? Iya. Tapi dia masih sehat kan sekarang? Dia sehat, sekarang Nah udah itu kayak dia kan aku udah bilang jalan-jalan. Aku juga bilang ke Gilang, harusnya dia bisa aja tuh kesurupan sendiri. Ngapain telepon dulu baru kesurupan di rumah lo? Iya. Stop, gue bilang, lu Iya, stop, bener juga jangan sih. ya. Dia tahu mau logika kesurupan. banget. Dia emang sering kesurupan gak? Dia sering banget Ini kedua. kesurupan dan dia tuh kalau Oh, dia udah tahu, dia udah Iya. tahu kalau Iya. udah kesurupan dia cari lo gak enak badan. Lo kan Iya. udah tahu juga lo terima juga di rumah. Iya, karena aku mikirnya kayak ini lu kesurupan atau lu tuh skizof. Jadi kayak gue tuh masih nggak tahu lu tuh masih emang mental atau ini tuh imam Apa? lu Kita- gitu. kita harus cari tahu lo kan nggak how to pernah deal with lihat it. aslinya gitu kalau kesurupan gitu? Iya nggak pernah karena aku sebetulnya aku udah nanganin dia beberapa kali. Cuma yang ini tuh makanya aku kayak lo lu lagi ininya nyet gitu. gitu. Kan ini kita nggak benci sama lo ya, Han. Ya ini nggak Cerita benci doang. Han, tapi kayak gue capek. Cerita doang, Han. Iya, kalau lu capek. Berobat gitu ya Berobat kan? yuk, cus. Tapi dari kecil aku suka bohong. Sumpah. Tapi dia parah banget. Aku tau, parah Kak, banget, kalau dari ngomong. Apa yang paling parah, yang paling terngakak, bohong Pas terngakak? kecil gue bilang gue punya mall. Siapa yang paling nggak bisa dikasih tahu? Tambeng. Siapa yang paling tambeng? Emil. Lu. Lu. Dia yang susah banget, sumpah. Paling tambeng dikasih tahu apa nih kalau dia? Percintaan. Dia kalau percintaan tuh kayak susah banget, kayak lu tuh tipe istrinya bukan hilang.